Bapak, kalau Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta kepada kita, berarti Allah Subhanahu wa taala percaya kepada kita untuk kita salurkan. Kalau kita enggak salurkan, itu akan menjadi belenggu yang mencelakai kita. Ada sahabat dalam sebagian riwayat datang kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang bilang namanya Tha'labah bin Hatib, ada yang bilang namanya Tha'labah bin Abi Hatib. Imam Suyuti mendhaifkan kisah ini karena mengatakan Tha'labah bin Hatib ini sahabat Nabi yang hadir perang Badar yang luar biasa istimewa. Tapi riwayat yang lain mengatakan ini Tha'labah bin Hatib yang lain, bukan yang itu. Intinya tercatat di dalam hadis, seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW maksa minta didoain jadi orang kaya. Ya, Allah, doain saya wahai Rasulullah SAW supaya saya punya harta banyak. Baginda Rasul jawab, qalilun tuaddi syukrah khairu min katsir la tutiqu syukrah. Sedikit punya harta ente syukurin, itu lebih bagus, jauh lebih bagus daripada punya harta banyak gak bersyukur. Besok ketemu lagi, ikut sholat jamaah terus sama Nabi. Wahai Rasulullah, doain saya dong biar saya punya harta banyak. Ya, ini naluri manusia pengen harta berlimpah ya. Tapi Rasulullah SAW mengetahui agibatul umur. Nabi itu mukjizatnya tahu ini orang bakal belok kemana, ini orang bakal bagaimana. Nabi tahu. Maksa lagi, Nabi nggak doain. Ketemu lagi, minta doa lagi. Akhirnya Nabi mendoakan, Allahumma aktsir malah, ya Allah banyakin nih orang hartanya. Ketika Nabi mendoakan 1, 2, 3 hari dia punya kambing hamil, melahirkan dalam 1 tahun berkali-kali. Dalam 1 tahun kambingnya memenuhi halaman rumahnya, mulai sibuk. 2 tahun, 3 tahun hampir memenuhi Madinah. Harus digeser nih kambingnya ke atas bukit. Mulai dia ninggalin sholat jamaah. Semakin banyak lagi berlimpah kambing-kambingnya sampai nggak sempet sholat Jumat. Nauzubillahimin. Akhirnya turun firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, mintalah kepada mereka yang sudah mencapai nisabnya untuk mengeluarkan zakat supaya mereka bersih. Dalam fikih zakatnya kambing berapa? 40. Ya. Ini udah lebih ratusan kambingnya. Dikirim oleh Rasulullah SAW, seorang sahabat kasih tahu dia suruh bayar zakat. Setelah sampai, kata Tha'labah itu, apa? Ngeluarin zakat. Innahal jizyah. Apa bedanya kita sama orang kafir? Dulu kita masih kafir bayar pajak, sekarang kita udah masuk Islam masa bayar pajak juga? Enggak mau ngeluarin zakat. Sampai beritanya kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dengar itu Nabi mengatakan, ya waiha Tha'labah, celaka Tha'labah, ya waiha Tha'labah. Sampai ayat turun kepada Nabi tentang Tha'labah ini. Mereka yang berjanji kalau datang karunia Allah akan menjadi ahli sedekah, namun setelah tiba mereka ingkar janjinya. Turun ayat. Ada sahabat datangi Tha'labah, Tha'labah, kata Nabi, celaka ente. Turun firman Allah gara-gara ente. Wah, dia ketakutan, tobat. Dia bawa hartanya, zakatnya kepada Rasulullah SAW. Rasul memalingkan mukanya, nggak mau terima. Besok datang lagi, Nabi nggak terima. Sampai Nabi meninggal dunia. Setelah Nabi meninggal dunia, dia bawa hartanya, zakatnya maksudnya, ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maaf,
Nabi nggak mau terima, manusia paling suci. Mana mungkin saya mau terima? Maaf, saya nggak terima. Sampai Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Jadi khalifah setelah itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Dia bawa zakatnya ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar angkat tangan. Ini manusia-manusia hebat, saudara. Orang-orang langit. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Yang begitu tinggi keluhuran akhlaknya. Khutbah aja nggak mau berdiri di tempat Nabi berdiri, turun di tangga yang selanjutnya. Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar khatib, nggak mau berdiri di tangga yang diinjak sama Sayyidina Abu Bakar, turun di tangga yang di bawahnya. Sayyidina Umar, maaf, saya nggak terima. Sampai Sayyidina Umar meninggal, dibawa zakat itu kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pun nggak mau terima. Akhirnya dia meninggal dunia, tidak tersalurkan zakatnya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi seperti itulah, kalau mana Allah Ta'ala menitipkan kepada kita karunia, jangan tunda-tunda. Semakin kita rajin bersosial, Allah limpahkan harta kita. Semakin kita jaga zakat kita, Allah tambahin rezeki kita. Dan Allah bersihkan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin.